Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vera. Di semester ini saya menjadi tutor mata kuliah pemasaran dan fotografi pangan. Saya akan membahas mengenai tab yang pertama. Yaitu sebelum kita membahas tab yang pertama, kita harus mengetahui dulu mengenai deskripsi mata kuliah pemasaran dan fotografi pangan. Mata kuliah mempelajari mengenai strategi pemasaran produk pangan, termasuk segmentasi dan perencanaan, serta keterampilan teknis fotografi produk pangan. Proses pembelajaran dikemas melalui proyek nyata berkelompok di mana mahasiswa mempraktikkan pemasaran dan fotografi untuk suatu produk pangan secara terpadu. Capaian dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu melakukan proses pemasaran produk pangan sesuai dengan konsep dasar pemasaran dan dapat menerapkan keterampilan fotografi yang menghasilkan produk pangan yang menarik dan informatif untuk mendukung pemasaran produk pangan. Kegiatan praktek. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan praktek. Kegiatan praktek pemasaran dan fotografi pangan ini ada poin sampai 6. Topik yang pertama yaitu kegiatan yang pertama, identifikasi dan penentuan produk pangan potensial. Metode pembelajarannya diskusi dan praktek. Terus yang kedua itu pengenalan produk pangan pilihan yang akan dipasarkan, diskusi dan praktik. Nah, di sini untuk yang acara ke-1 dan kedua ini, dia ada di tugas 1. Seperti itu. Terus yang ketiga, acara ketiga, pengembangan perencanaan pemasaran produk pangan. Dan pengembangan konsep visual produk pangan ini akan didiskusikan dan dipraktekkan. Dan ini nanti akan pengumpulannya di tugas kedua. Yang selanjutnya pada tugas ketiga itu ada proses pemasaran produk pangan serta presentasi laporan kegiatan praktikum. Presentasi ini akan dilakukan diskusi dan praktek yang nantinya akan dikumpulkan itu pada tugas ketiga. Nah, walaupun di sini saya menghimbau kepada Anda semuanya, walaupun untuk prakteknya itu per kelompok, tetapi untuk pengumpulan tugasnya itu per individu. Jadi diharapkan jangan sampai lupa, walaupun misalnya Anda semuanya mengikuti web, tetapi tugas individunya itu tidak dikumpulkan, maka mendapatkan nilai E, seperti itu. Selanjutnya ada kegiatan pembelajarannya tadi sudah identifikasi produk pangan potensial itu di sesi 1 dan sesi 2 ya. Prakteknya mandiri, pembuatan kelompok, terus catat hasil diskusi kelompok. Kemudian lembar kerja 1 identifikasi produk potensial. Jadi di sini Anda semua akan dibagi kelompok. Setelah itu akan mendiskusikan jadi produk potensial apa yang akan diangkat. Jadi saran saya di sini saya mengharapkan dari sesi 1 sampai 8 produk yang nantinya akan diangkat itu konsisten hanya satu, jangan berubah-berubah. Misalnya tugas 1 nanti tentang membahas tentang ketoprak misalnya. Nanti yang di tugas kedua produknya beda lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, produk hanya satu sampai akhir tugas. Seperti itu. Setelah itu, pada sesi kedua itu, eh, Anda semua diharapkan berdiskusi dan mencatat hasil diskusi
Dan ada form persetujuan mitra usaha di situ. Dan ada ditandatangani. Nah, nantinya hasilnya itu pada sesi 1, sesi 2, hasilnya itu kalian jadikan PDF dan nanti akan diupload pada sesi ketiga. Jadi sesi 1, sesi 2, sesi 3 upload tugas pertama. Pada sesi selanjutnya ada profil perusahaan di sesi 3. Ada profil perusahaan yang nantinya akan kalian cantumkan juga di tugas pertama. Tuh. Selanjutnya ada tugas berpraktik dikerjakan secara kelompok. Meski demikian, setiap individu wajib unggah tugas pada tugas 1, tugas 2, dan tugas ketiga. Jika salah satu tugas tidak diunggah pada e-learning, maka nilai otomatis E. Tugas hanya diterima melalui unggah pada kolom tugas e-learning. Jika ada mahasiswa mengirimkan tugas kepada tutor di luar e-learning, tugas tidak akan terekod sehingga mahasiswa tetap dianggap tidak unggah tugas. Jadi di sini tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan tugas secara pribadi, ya melalui email atau WhatsApp. Itu tidak diperkenankan karena apa? Tidak terekod dengan sistem e-learning. Yang artinya, jika tidak terekod satu tugas akan otomatis nilai E. Seperti itu. Mahasiswa per kelas ini, setiap kelasnya ada 15 kelas. Ya. Nah, untuk jadwal untuk jadwal tuebnya kita di tanggal 14, 12 dan 12 dan 26 Mei. Seperti itu. Kehadiran mahasiswa tiap pertemuan sinkronus menjadi komponen penilaian dalam tiap tugas. Nanti akan dibuktikan screenshot untuk setiap tuebnya. Nah, di sini ada aktivitas belajar praktik dilakukan pada setiap sesi tutorial online, namun hasil kegiatannya praktikum di tugas 1 itu sesi 3, terus tugas 2 di sesi 5, dan tugas 3 di sesi 7. Silakan saudara, mahasiswa unggah laporan praktik setiap unit melalui satu file PDF. Di sini laporan kegiatan 1 itu identifikasi dan penentuan produk, pangan potensial. Sampai tadi itu yang kegiatan 1. Terus laporan kegiatan 2 itu ada pengenalan produk pangan yang akan dipilih, yang akan dipasarkan. Terus laporkan kedua laporan tersebut. Nah, di sini untuk yang tugas 1 jangan lupa profil perusahaan ditambahkan karena tadi diminta untuk profil perusahaan yang diminta itu pada tugas yang pertama. Seperti itu. Jadi, jika ada kendala, silakan Anda semua bisa berdiskusi di WhatsApp grup ya yang sudah kita buat. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu di tuap yang kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.